Aku Putra berperan sebagai Pak Yosep, kepala sekolah. Wajah tenang di balik sistem, tapi ingat, jabatan tak selalu berarti kebenaran. Aku Rifah berperan sebagai Bu Ratna, guru yang berdiri di antara tuntutan dan integritas. Tapi, apa aku masih layak disebut pendidik kalau dia memberikan yang salah? Aku Reni, berperan sebagai Bu Lestari. Pernah jadi saksi, kini memilih bicara karena saatnya diam tak lagi bisa dibenarkan. Aku Jihan, berperan sebagai Zara. Dulu, aku pikir aku selalu benar. Tapi, kadang kita harus jatuh dulu untuk mengerti arti keadilan. Aku Vina, berperan sebagai Aluna. Diam bukan pilihan saat ketidakadilan terjadi, karena suara sekecil apapun bisa jadi awal perubahan. Halo, aku Ashifa berperan sebagai Clary. Aku percaya bahwa jujur itu berani, dan sekolah seharusnya menjadi tempat semua orang untuk belajar dengan benar, bukannya menutupi kesalahan. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah, baik Ibu. Ibu gimana? Sehat. Masya Allah. Sabar, kau sudah. Tunggu, jangan dulu, maju ke depan. Maaf Bu, saya telat karena banyak yang bisa dijual. Dan menurut kamu itu alasannya cukup? Ini yang membuat bangsa kita tidak maju. Tahu kamu? Bantu jualan biar bisa jadi presiden ya, Zara. Sudah semuanya. Kerjakan semua uji pemahaman halaman 51. Ibu ada rapat mendadak sebentar. Ngapain maksa-maksa sekolah sih? Hidup kau kan udah beda jauh. Mending sekalian jualan aja. Gak usah sok-sokan pintar lah. Tapi kan hidup kau yang paling benar ya? Iya. Gak semua orang lahir di tempat yang nyaman, Claire. Kita semua punya hak untuk belajar. Mungkin, tapi gak usah bawa perasaan aku lah. Sekolah ini cuma buat orang yang serius. Cukup. Claire, jangan mentang-mentang kamu kaya dan pintar, kamu seenaknya bertanding orang. Dan Zara, please jangan bawa emosi gitu dong. Kita di sekolah ini buat belajar, bukan buat berantem. Udah deh, mending kalian baikkan. Kamu ngerjain tugas aja di meja ibu. Bercanda ya, Zara, gak usah baper. Maaf ya. Pena aku tadi kemana ya? Ini ada pena nggak sih? Hah? Kelar, Zar, lihat ini deh. Cepat sini, cepat. Apaan? Cepat. Lihat, nilai kita dikurangi dan harus ada catatan harus ikut les khusus. Ini manipulasi. Apa? Duh, kita gak bisa tinggal diam sih. Kita harus laporin ini. Bener. Tapi yakin nggak kalau ini bukti yang kuat? Jangan-jangan malah kita nanti yang dituduh. Justru ini yang harus kita laporin ke atasan. Kalau dia memang benar, dia bakal bantu kita. Kalau enggak ya harusnya kita tahu sih apa yang selanjutnya kita lakuin. Ya udah, mending kita ke ruangan Pak Kepala Sekolah aja sekarang. Semoga aja Bapak itu masih di ruangan. Yuk. Harus segera kita bilang ke Pak Kepala Sekolah. Iya benar. Permisi Pak. Oh ya udah Pak, saya pamit dulu. Ya silakan. Ada apa anak-anak? Pak, maaf mengganggu waktunya. Kami menemukan sesuatu yang menurut kami serius. Ini tentang nilai ulangan Pak, ada perubahan yang nggak wajar. Ada catatan seolah-olah kami harus mengikuti les khusus. Tapi kami yakin ini bukan soal kemampuan. Kami tahu nilai kami dan ini seperti dimanipulasi.
kami menemukan ini di meja Bu Ratna, Pak. Lihat, Pak, ini bukan salah input, ini disengaja, Pak. Kalian yakin ini bukan salah paham? Kami nggak asal nuduh, Pak. Kami cuma mau tahu kenapa ini bisa terjadi. Baik, saya hargai keberanian kalian, tetapi jangan terlalu cepat menyimpulkan. Dunia pendidikan itu sangat rumit. Justru karena rumit itu, Pak, makanya ini harus jelas. Baiklah, terima kasih atas masukannya. Sekarang kalian kembali ke kelas, biar saya yang ngurus. Baik, Pak. Permisi, Pak. Halo, Bu Ratna. Mereka tahu, singkirkan dokumen itu sekarang. Kalau kayak gini terus, ya pendidikan kita ya gitu-gitu aja, bakalan mandek kan. Itu Bu Lestari. Halo, Ibu. Ibu. Kebetulan ada kalian bertiga. Mari ikut Ibu ke perpustakaan. Ibu janji ini bukan soal hukuman, tapi soal kebenaran. Kebenaran, Bu. Maksudnya, Bu? Kami udah sering dengar janji kayak gitu, Bu. Mari ikut Ibu. Saya paham. Saya bukan mereka. Saya juga dulu pernah di posisi kalian. Tapi sekarang saya nggak bisa jam lagi. Apa yang kalian alami ini bukan hal baru, Mak. Sistem ini kotor. Ada tekanan, ada ketakutan. Tapi Ibu sudah lama menyimpan ini. Jadi selama ini beneran, Bu? Ya, kalian dimanipulasi bukan karena kemampuan kalian buruk. Parah sih. Tapi karena kalian diikut bimbel tertentu. Dan kalian juga salah. Bu, kami mau bongkar kebenaran ini. Tapi kalau cuma suara kami, mereka bakal anggap kami malu, Bu. Ibu punya bukti. Kita gunakan ini. Di rapat OSIS yang nanti, kita buka semuanya. Tapi kalian siap ya? Begitu kalian bicara, kalian tidak bisa mundur lagi. Tenang Bu, kami nggak bakal mundur karena kami juga udah terlalu jauh buat mundur Bu. Kalau bukan kami, siapa lagi? Sekolah ini butuh perubahan. Dan perubahan kadang dimulai dari keberanian anak-anak yang menolak untuk diam. Dan rapat itu pun tiba. Saatnya kebenaran terbongkar. Baiklah, langsung kita mulai saja rapat hari ini. Dari kalian ada yang ingin disampaikan? Bu, kami mau menyampaikan sesuatu. Oke, silakan Aluna. Baik, terima kasih, Bu. Pak, Bu, kami berdiri di sini bukan untuk menyalahkan. Kami mau membela kebenaran. Ada hal yang harus kalian tahu tentang sistem penilaian yang tidak adil selama ini. Pak Bu, beberapa dari kami mendapatkan nilai yang lebih rendah. Kami curiga dan kami sudah mendapatkan buktinya. Ternyata ada praktik manipulasi nilai demi kepentingan bimbel tertentu. Nilai kami direndahkan supaya kami dipaksa ikut les itu. Fitnah, anak-anak ini hanya membuat cerita tentang kebohongan saja. Ini tidak bisa dibiarkan. Kalian itu tidak tahu apa-apa tentang sistem penilaian. Jadi jangan hakim sendiri, bisa? Justru karena kami tahu kami bicara, Bu. Selama ini kami diam karena kami takut. Sekarang kami ada bukti. Emang ada buktinya? Mana? Silahkan dengarkan sendiri. Nilai-nilai itu kita atur sesuai, Pak. Kalau mereka belum daftar bimbel, ya jangan terlalu tinggi biar sadar sendiri. Dan kalau ada yang ribut, bilang saja sistem masih dievaluasi. Jangan panik. Ini tidak bisa jadikan bukti sah. Kalian tidak mengerti cara kerja sekolah. Kalian hanya anak-anak. Berani-beraninya kalian menuduh guru seperti itu. Ini bukan tuduhan, Bu. Ini kenyataan. Suara itu sendiri yang bilang, bukan kami yang ngarang. Kalau kami cuma anak-anak, kenapa kalian takut kebenaran ini terbongkar? Aku selama ini cuma ikut arus, Pak, paling benar. Padahal cuma jadi pion. Aku baru ngeh. Ternyata selama ini aku cuma nutupi kebusukan mereka. Kami di sekolah ini buat belajar. Kalau gurunya juga bisa jujur, kami di sekolah belajar apa, Pak, Bu? Kami nggak butuh perlakuan istimewa dari kalian. Kami cuma butuh keadilan. Itu aja. Nilai kami mungkin bisa kalian atur, tapi suara kami nggak bisa kalian bungkam, Pak, Bu.
nggak nyangka bakal jadi seperti ini. Zar, aku udah sadar kalau misalnya akhir-akhir ini aku udah terlalu ngejudge. Aku minta maaf ya, aku nggak tahu gimana rasanya ada di posisi kamu. Gak apa-apa Clear, kadang orang butuh lihat sendiri baru percaya. Aku minta maaf. Aku bukan cuma minta maaf karena kata-kata aku ke kamu, tapi karena aku juga udah jadi bagian dari mereka yang udah ngebiarin semua ini terjadi. Yang penting sekarang kamu ngerti, kita semua punya peran buat ubah keadaan. Dan kita udah cukup berani buat ngegagalin semuanya. Semoga setelah kejadian ini tidak ada lagi orang yang harus memilih antara nilai dan kejujuran. Sekolah seharusnya tempat mencari kebenaran, bukan menutupi kebohongan. Kita nggak bisa ubah masa lalu, tapi kita bisa menjaga masa depan kita. Selagi ada yang peduli, sekolah kita nggak akan mati. Tapi aku masih nggak nyangka aja sih, kayak dari kita nyari pena nih, kita bisa nemuin hal yang lebih besar. Aku nggak nyangka karena ternyata kebenaran ini bisa bersembunyi di tempat yang sesederhana itu ya. Ini bukan akhir, ini awal dari sekolah yang baru. Sekolah yang lebih jujur, lebih adil. Semoga di luar sana gak ada lagi yang harus bertarung demi kebenaran yang seharusnya jadi hak semua pelajar. Di balik nilai, tentu ada perjuangan. Di balik sistem, ada suara yang harus berani bersuara. Biarlah langit ini menjadi saksi kita pernah memilih untuk tidak diam. Dan semoga kisah seperti ini hanya menjadi bagian dari cerita, bukan kenyataan.